Jika kita bicara soal ekonomi Bali, pasti yang pertama muncul di benak kita adalah pariwisata. Tapi, tahukah kamu? Ada roda ekonomi yang terus berputar, bahkan saat turis tak datang. Ekonomi yang tersembunyi di balik dupa, janur, dan bunga. Inilah kisah tentang Canang dan Banten, tulang punggung ekonomi Bali yang jarang dibicarakan. Setiap pagi atau sore, di hampir setiap rumah di Bali, kita akan melihat canang, persembahan kecil yang terbuat dari janur, berisikan bunga warna-warni, pandan, dan bahan-bahan lainnya, serta dupa. Tapi, ini bukan sekadar ritual. Di balik satu canang, ada rantai ekonomi yang kompleks, petani bunga, penyedia janur, penjual dupa, dan pedagang Banten. Menurut berbagai studi, rata-rata rumah tangga Hindu di Bali bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan hanya untuk kebutuhan upakara. Bayangkan jika ada 1 juta keluarga Hindu di Bali yang melakukan hal yang sama. Itu adalah perputaran ekonomi miliaran rupiah setiap bulan. Di setiap pasar tradisional di seluruh Bali, bisnis canang dan Banten tidak pernah sepi. Pedagang perlengkapan upakara seperti bunga, buah, janur, dan lain-lain, hampir sama banyaknya dengan pedagang 9 bahan pokok. Karena bagi masyarakat Hindu Bali, canang dan Banten sama pentingnya dengan sembako. Bahkan saat pandemi COVID-19 menghantam sektor pariwisata hingga lumpuh total, industri upakara tetap bertahan. Ritual tetap jalan. Upacara tetap berlangsung. Ekonomi tetap hidup. Tentu, kita tidak menafikan pentingnya pariwisata. Tapi terlalu lama Bali ditampilkan sebagai pulau yang hanya hidup dari bule dan resort. Padahal, ada urat nadi ekonomi lokal, yang lebih dalam dan lebih spiritual. Canang dan Banten, bukan sekadar simbol agama, tapi juga sumber penghidupan, kemandirian ekonomi, dan bahkan bentuk resiliensi budaya. Jadi, jika suatu hari kamu ke Bali, dan melihat seorang ibu sedang menata canang dengan teliti, ingatlah, kamu sudah menyaksikan satu bagian dari sistem ekonomi yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Canang bukan hanya persembahan untuk sang pencipta yang tak kasat mata, tapi juga berkah nyata bagi ekonomi Bali.